Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pers ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara. Karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi. Bukan memaksa staf kami, orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu adalah pembungkaman. Layang-layang yang ku sayang, layang-layang yang ku sayang, jauh tinggi sekali melayang-layang, layang-layang benang panjang, layang-layang benang panjang. Ku tarik kencang sekali, putus di tangan. Layang-layang, layang-layang yang ku sayang, layang-layang, layang-layang yang ku sayang, jauh di belayang, akhirnya jatuh di hutan. Benang panjang ikut melayang, hancur lebur berantakan karena datangnya hujan. Hancur lebur berantakan karena datangnya hujan. Bukan suaranya. Persis seperti yang dialami seniman sekarang ini. Sudah mulai akan hancur berantakan. Sudah mulai akan dibungkam oleh penguasa. Siapa itu? Ini terjadi pada Butet Katharjasa, Mas. Wih. Kemarin dia mau pentas di di tim. Terjadilah menurut beliau ada intimidasi. Nah, salah satunya intimidasinya mungkin ada aturan yang Butet dilarang, di pentas itu dilarang berbicara soal politik. Nah, ada apa dengan ini gitu loh. Siapa yang mau duluan menanggapi? Silakan. Gue. Sekarang udah. Kliwon, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang pertama, karena pertama itu satu kehormatan yang luar biasa ya. Itu tidak jarang, dan ngomong pertama itu tidak mudah. Karena ibarat mesin sepeda motor, teman-teman tuh otaknya masih beku dan belum cair ya. Dan ini menarik, pelajaran. Setiap kali saya mengupas tentang politik, saya selalu mengkaitkan dengan Jupri, karena Jupri harus banyak belajar tentang hal-hal politik gitu ya. Walaupun karakter pribadinya sudah sangat politikus sekali dia. Iya, sangat politikus ya. Terkait dengan tema yang tadi disampaikan oleh Pak John, Butet Katharjasa itu aktor hebat itu. Ya, aktor yang luar biasa. Aktor nasional. Iya. Nah, dia sebenarnya kan berekspresi dalam konteks kesenimanannya gitu loh ya. Saya kira mengapa kok ada semacam intimidasi kalau dalam istilahnya gitu ya. Ketakutan kekuasaan barangkali ya wajar ya. Makanya seperti ketika kita berbicara itu dalam konteks politik itu sekarang tuh harus hati-hati. Di Waton Gayeng pun harus hati-hati. Ya, Poh Jeding harus hati-hati. Supaya rasa was-was kita sebagai teman itu enggak terjadi di sini. Ya. Dan Jupri harus hati-hati ya. Artinya Jupri kalau ngomong kadang ngawur ya. Jangan gara-gara nila setitik itu rusak susu sebelah. Sebelahnya. Lemon? Ya, intinya bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Butet Katharjasa itu sebenarnya kan perizinan. Kalau di tim itu ya sudah, itu wilayah kesenimanan. Ya.
Artinya apa kalau kata Butet? Ya itu hanya pemberitahuan harusnya. Ini enggak. Aturannya begini, pokoknya begini. Poin yang membuat Butet tentu mencermati adalah satu poin. Di situ kalimat yang terakhir adalah jangan berbicara politik. Kan sudah jelas dipertunjukkan. Tapi kok mengapa ada kalimat jangan berbicara politik? Itu dari kepolisian, suruh nanda tangani. Via Butet kan begitu. Yang jadi pertanyaan itu sebetulnya begini sebenarnya, Pak Jeding atau teman-teman yang lain ya. Sekarang orang di media sosial yang lain bebas berbicara soal politik. Wah, bahkan menyerang pribadi itu bebas sekali. Lah, ujuk-ujuk kenapa kalau kenapa dilarang bicara politik di pementasan? Padahal itu kalau di pementasan itu kan lingkupnya nggak seluas di media sosial. Dampaknya kan mungkin yang melihat kan sebanyak terbatas kan, nggak akan sebanyak di media sosial. Masa orang lihat sejuta nggak mungkin di dalam sebuah gedung kan? Nah, pertanyaannya sebetulnya yang ini nih yang menjadi persoalan itu karena yang akan bicara ini Butet, seorang public figure mungkin populer. Yang dulu mendukung Jokowi, kritis, dulu mendukung Jokowi, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang, ya betul itu. Sekarang dia mendukung Mahfud sama Ganjar. Nah, ada kecurigaan beberapa kalangan. Ini ada hubungannya sama penguasa. Nah, kalau menurut Bapak Tolongto, kalau kata Yosep, Mas Mindring, gimana? Jadi setelah keluar kata-kata Pak Butet, kamu jangan berbicara politik di pentas. Saya tahu jawaban Pak Butet. Apa? Asu. Pasti gitu. Ajingan no. Jadi gini. Kenapa kok Pak Butet nggak boleh bicara politik? Karena Pak Butet itu suaranya mahal. Mas, suara mas. Jadi suara itu memang harus mahal. Jangan suara itu diobral karena sekedar nasi bungkus, sekedar dapat kaos, itu rugi kita. Kita bersuara, itu suara kita itu menentukan siapa yang memimpin negara ini. Menentukan Indonesia ke depan. Betul. Jadi kalau setelah mereka terpilih, ya dengar suara kita. Jangan dibungkam, saya tidak setuju itu. Jangan dibungkam, biarkan kita berbicara. Semua orang itu punya hak bersuara dan dilindungi secara hukum. Sampai ngomongin gue kabeh kok meripatku yang nesu. Kamu melindungi sama. Ya Pak RT, gimana tanggapannya Pak RT? Saya emosi soalnya. Gimana tanggapannya Pak RT? Sebelum saya lempar ke Jupri. Ini Jupri ini pamungkas ini. Sebenarnya sekarang kan zamannya udah reformasi ya. Kalau toh itu memang dilarang berbicara politik, nah itu sebenarnya boleh dikatakan kembali lagi ke zaman mundur kan? Berarti mundur lagi lebih jauh lagi. Ya. Nah, sebetulnya kan kita berbicara apa aja kan dilindungi undang-undang untuk kita berbicara untuk mengekspresikan segala sesuatunya. Jadi ada kebebasan berekspresi. Entah itu di mana aja. Khususnya mungkin di pementasannya Butet yang ini di tim sebetulnya. Nah, sebetulnya ini menurut saya hanya ketakutan-ketakutan saja dari penguasa, artinya pemerintahan yang berkuasa sekarang ini, karena mungkin berbeda pandangan atau pilihan. Nah, jadi mungkin penguasa sekarang ya melarang pihak yang berbeda untuk berbicara politik, mungkin ditakutkan nyerempet atau gimana. Nah, sekali lagi saya kurang setuju karena itu melarang berarti menekan atau untuk kita bebas berekspresi. Ya sebetulnya kita sebenarnya sebagai masyarakat akar rumput juga harus berhati-hati. Memang sekarang ini zamannya orang bebas berbicara. Tapi di samping bebas berbicara ada juga undang-undang ITE. Nah, itu juga yang membuat orang terbatas. Ketika ada orang yang tersinggung, masuk undang-undang itu, Mas. Ya kan? Oke. Kembali lagi ke persoalan seniman yang sudah mulai dibungkam tadi, Pri. Menurutmu gimana, Pri? Ya membungkam kehidupan ya. Terbungkam ya. Boleh saya bicara? Boleh. Silakan. Memang waktunya kamu. Memang waktunya. Saya kalau ingin bicara atau melakukan sesuatu yang baik dengan niat yang baik, biasanya kliwon yang selalu
menjegal dalam semua sisi kehidupan saya. Padahal kalau dalam sisi ekonomi dia mungkin lebih mapan dari saya, tapi sepertinya ada kekhawatiran saya yang saya nggak tahu apa di balik pemikirannya. Tapi saya berusaha bersikap bijak dan berpikiran yang lurus. Anda tahu kan semua kan? Saya selalu begitu. Apa itu, Mas? Dia takut si Kliwon kaya. Nah, problemnya apa, Mas? Kalau Kliwon kaya terus dia... Saya bukan takut dia kaya. Saya takut dia miskin. Dia miskin dalam keadaan saya begini. Nggak ada yang nolong dia nanti. Saya tidak akan khawatir kalau dia miskin ketika saya sudah kaya. Ada yang bisa menolong dia. Jadi begini. Kembali ke pokok permasalahan. Kembali ke permasalahannya bahwa bungkam membungkam ya ini urusannya. Apalagi seniman dengar-dengar kabar sih itu dibungkam. Nah, dalam hal ini saya ingin berpikiran yang di tengah-tengah saja. Saya tidak memberatkan sini ke sana juga. Apa mungkin dua-duanya juga ada kepentingannya. Ya. Yang satu kepentingan ini, yang satu juga kepentingannya untuk supaya begini gitu loh. Nah, jadi ya sebenarnya apa ya? Jadi poinnya belum dapat. Iya, saya lagi mikir, soalnya saya emang nggak tahu gitu. Udah, moderator berhak untuk memutus, bukan membungkam loh ya. Kamu berhak untuk melempar. Saya takut karena temanya ini membungkam, kok saya mas ini saya bungkam. Tapi begini, saya lanjutkan. Tapi memang bahwa kata-kata seorang seniman itu memang sungguh luar biasa ya. Siapapun senimannya, saya tidak ingin bicara seorang Mas Butet Kertarjasa saja gitu, karena banyak seniman-seniman yang mungkin juga suaranya ampuh gitu. Ya. Yang dulu juga dibungkam, zamannya Orde Baru dibungkam. Ada Iwan Fals, ada Rhoma Irama, itu kan orang-orang yang pernah terbungkam di masa lalu. Cuman kenapa ini menjadi besar? Karena kaitannya sekarang sudah punya kebebasan untuk berpendapat, bahkan bicara tentang politik, siapapun, begitu. Ya saya pikir banyak mungkin bukan cuma seniman saja, orang-orang politikus pun yang memang sudah tidak tedeng aling-aling ya, mengatakan, menghujat, dan itu terbuka begitu saja. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan besar ketika seorang Butet yang ingin pentas niatannya. Sulit potongnya. Kamu kalau memang potong. Lama-lama aku jadi moderator. Aku gemes buatan rasanya pengen pipis. Begini. Terpaksa saya potong sendiri karena memang saya potong sendiri malah membiarkan. Karena memang Kliwon ini tidak senang saya bicara politik. Jangankan bicara politik, bicara diskusi. Bicara asmara? Saya asmara pun dijegal sama dia. Sungguh luar biasa. Aku tuh bukan emosi apa Jupri, tapi moderatornya aku emosi. Oke kalau gitu, Bon. Kenapa kamu pengen banget saya memotong dia? Jadi gini loh Pak John, Jupri itu ya sebenarnya Jupri itu tidak dibungkam saja dia terbata-bata ngomongnya, apalagi dibungkam gitu kan ya. Jadi ada satu hambatan psikologis sebenarnya Jupri itu. Bukan karena kekuasaan yang menghambat. Kita bicara Butet ini. Loh, iya. Bukan Jupri. Nanti rentetannya ke situ, ya gini. Jadi aku mau sambaleni meneh itu kata-kata yang dikatakan Butet ya pakai su itu. Ya gini. Jadi ada semacam penelitian yang terkait dengan bagaimana karakter yang saya contohkan di Jupri itu ada istilah asing yaitu a beside of the sausage in crocodile and berkili. Jadi gini Pak John, nggak usah dibungkam aja kata-katanya nggak jelas. Sausage de la rode, Mas. Kan itu makanan semua. Rade. Ude. Internasional juga. Jadi gini Pak John, yang menarik adalah sebenarnya jangan-jangan itu menjadi bagian dari strategi, karena memang kita tahu bahwa Pak Butet itu sebenarnya sedang berpihak kepada tokoh yang sekarang yaitu Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya.
bisa jadi statement itu bisa menciptakan sesuatu keriuhan memang, tapi walaupun itu mengkritisi, tetapi ini sudah diklarifikasi kok via kepolisian bahwa sebenarnya tidak bermaksud membungkam sebenarnya, gitu loh. Itu memang aturan. Ya. Dan di dalam proses perang psikologis ini kan perang psikologis sebenarnya Pak John. Betul. Ya, perang psikologis bagaimana menciptakan kemarahan. Ketika orang marah, lalu yang diharapkan adalah blunder dari pihak lawan. Betul, gitu betul. Ya. Salah satu contoh gini, saya kalau keliling-keliling itu di Balio-Balio itu luar biasa Pak John. Saya nggak ngerti dia itu kapasitasnya bagaimana ya calon-calon wakil rakyat itu ya. Tapi luar biasa. Saya membayangkan kalau Jupri itu menjadi caleg, itu saya kira memiliki potensi besar. Dia bisa masuk asalkan nuruti strategi saya. Jadi yang kalau di Balio itu kan kalimatnya positif. Coblos nomor 1, kalau memilih saya maka akan mensejahterakan rakyat, gitu kan ya. Terus coblos saya nomor 2 dan saya akan memberikan gratis makanan, sembako dan sebagainya, gitu kan. Jadi kalimatnya positif kok Jeding. Positif. Nah, Jupri harus kontradiktif. Wajahnya Jupri gambarnya gede gitu, ditulis misalkan kalau Anda memilih saya akan korupsi besar-besaran misalkan. Terus kalau seandainya Anda memilih saya akan menindas kalian gitu. Itu harus untuk kontradiktif. Oh ya. Orang yang nonton, orang melihat masyarakat emosi. Emosi dia marah, dendam, langsung dia di bilik suara ambil langsung coplos mata kurang ajar, malah menang dia. Jadi memanfaatkan kemarahan dalam rangka kemenangan dia. Pak John, maaf, dia mendengarkan kata-katanya panjang lebar, tapi kayaknya nggak ada materi yang pas buat diskusi kita. Saya simpulkan bahwa dia terlalu kebenciannya yang diungkapkan. Saya simpulkan bahwa psikologis kemarahan massa itu diciptakan dalam rangka untuk supaya blunder. Gitu loh, Pri. Kamu itu hanya kembangan variasi dalam rangka untuk membantai dia, kan gitu. Kalau konten kita nggak ada pembantaian Jupri, kering. Nah, makanya saya harus cari bahan. Setiap hari itu saya mencari bahan. Sampai saya lupa sama istri saya. Tapi gini Mas, gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kan dari mulai tahun 98 orang habis-habisan menghujat Orde Baru, yang selalu membungkam, yang otoriter lah, apalah. Loh, kenapa sekarang kok nada-nadanya, pola-pola Orde Baru yang dulunya dihujat oleh masyarakat Indonesia, kok seolah-olah akan diulang lagi, akan terulang? Ya. Itu ada apa Pak RT? Agak sulit ya. Ini untuk saya. Ya untuk Pak RT aja dulu. Sebegini aja saya jawab Pak John. Karena mungkin kelamaan cara berpikir. Ini udah nggak cuman kamu Bon, nggak cuman kau ngamen yang diserang. Sekarang RT pun udah mulai diserang sama dia. Serobot loh, padahal jatahnya dia. Enggak, saya terus terang melihat hal-hal yang nggak baik itu saya selalu gatal. Jadi dalam situasi sekarang menjelang pemilu, ini semua hal di blow up. Untuk bisa jadi untuk pengalihan isu atau karena ya banyak macam lah. Jadi yang jelas mungkin begini, apa sesuatu itu kita juga tidak boleh secepat mungkin menyimpulkan sesuatu. Kita juga tidak boleh mendengar sepihak juga. Jadi kita sebagai masyarakat ya harus lebih berpikiran, lebihnya ada 4 itu aja gitu. Lebih 6 sampai 8. Jadi kita harus punya wawasan yang lebih begitu. Jadi tidak kita mendengar juga berpikir, juga kita tidak boleh terpancing juga, sehingga kita sebagai masyarakat juga ikut menjaga stabilitas juga. Jadi bahwa apa-apa semua dikaitkan dengan menjelang pilpres ini, isu-isu sekecil apapun, blunder. Nah, Kliwon ini memang sengaja dia buat menciptakan blunder-blunder juga, menciptakan isu-isu supaya orang lain blunder terhadap dia. Blunder itu yang biasa, kalau dia itu yang untuk ngiling cabai bawang. Blender. Blender. Pak RT, coba tanggapannya Pak RT. Gimana Pak RT? Kenapa pola-pola Orde Baru kok seolah-olah kok diterapkan lagi sekarang? Ya, itu sebenarnya
mengingkarin reformasi. Begini Pak ya. John, saya mendengar Nanti kamu nggak akan dapat KTP loh kamu nanti. Kalau perpanjangan KTP kamu nggak mau bayar tangan kamu. Semua dipotong. Jangan bayar mungkin potong dia. Sebagai warga biasa, khususnya saya mengimbau kepada warga kampung saya untuk tetap kurang ajar lagi yang ini. Pak Tele ngomong dia lagi ngomong dia program parahan di. Terus ada etikanya untuk tetap mengendalikan itu semua karena ini di situasi politik ya kan, udah deket-deket pemilu. Nah, semua bisa menjadikan politis. Ya. Akhirnya menjadi akan dipolitisasi. Nah, sehubungan dengan tadi yang ada pelarangan tentang berbicara tentang politik. Nah, seharusnya sebagai penguasa biarkan aja kebebasan berekspresi itu tetap berjalan. Toh seandainya nanti itu melewati batas atau apalah mencemarkan nama baik. Nah, itu kan ada undang-undangnya. Nah, ada undang-undang ITE. Kita uji di situ. Ya kan? Kita uji di situ. Jadi kita tuntut. Tapi kan kita sebenarnya belum tahu omongannya, belum tahu apa yang dipentaskan. Biarin aja. Nah, tinggal kita dengerin apa yang diomongin. Nah, baru kita uji sesuai undang-undang. Nah, kan datang pakar-pakar ahli bahasa. Nah, di situ terbukti melanggar nggak? Nah, ujiannya di situ. Jangan belum udah di stop dulu. Nah, ini menghambat kebebasan berekspresi siapapun lah, entah seniman, budayawan, siapa lagi lah, mahasiswa. Menurut saya begitu. Oke, mantap sekali itu, Pak. Kalau ada salah maka hukum yang akan berlaku. Ya, jadi tapi diuji. Ada pertanyaan sama sih, Mas Ding. Pertanyaan sama sih. Kenapa kok seolah-olah pola-pola Orde Baru kok dimunculkan kembali sekarang ini? Kalau saya malah curiga. Curiganya gini. Artinya penuh dengan kecurigaan. Jadi selama pemerintahan Jokowi, Jokowi itu malah saya rasa dia orang yang cuek-cuek aja. Bahkan dia dihujat pun dia tidak membalas, membela. Jadi mungkin bukan dari penguasa bahkan, mungkin dari pesaing bisa jadi. Pesaing menciptakan itu untuk menjelekkan penguasa. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa tahu karena segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanggapi? Luar biasa. Ada menanggapi? Sudah? Kalau disuruh aku ngomong. Ya silakan. Nanggung gitu suruhnya itu aku jadi malas. Oke Wan, monggo Wan. Terakhir Wan, tanggapi Wan. Luar biasa ya, saya lihat teman-teman ini kalau berbicara mengenai politik itu semakin canggih saya lihat. Saya jadi kekejar ya kapasitasnya. Oh dia selama ini merasa dia paling hebat. Jumawa dia. Dalam istilah asing ada istilahnya communication and the power of cancut tali kotang. Jadi memang ini adalah bagian dari gimmick saya kira. Sebenarnya itu nggak berat-berat amat yang dialami istilah intimidasi karena Buddha sendiri mengatakan tidak intimidasi verbal, tidak, itu hanya kalimat kok. Tapi sudah direvisi dari pihak kepolisian agar jangan ada seperti itu gitu ya. Dan saya menarik ini terakhir ya, mungkin sedikit pencerahan supaya ada netizen bisa berkomen juga bahwa kepemimpinan Jokowi hari ini diuji. Ini memang judulnya tidak Jokowi, tapi saya mengatakan kemampuan seseorang itu terutama di leadershipnya. Saya lihat Jokowi juga tidak bergeming yang dikatakan Coach Jeding, karena dia memiliki kemampuan leader. Leader itu LEADER kalau hurufnya. L pertama dia low profile orang dan dia sangat luas ya. Kalau Jupri harus banyak belajar untuk keluasan. E-nya adalah dia itu leader, LE ya. E itu energik. Energi. Jadi kalau tadi Jokowi L busuan kemana-mana. Yang pertama L, leader.
Moderator memperlancar narasumber. Kamu malah merusak dan mengganggu. Mau mencapai lucu nggak jadi. Lucu itu butuh timing. Kamu tahu nggak? Timing itu kan waktu, ketepatan. Ada istilah timing is money. Time is fun. Ini adalah energik, dinamis, ya. Seperti Jupri, dia energik dan dinamis ketika dia berada di forum diskusi. Tapi kalau udah pulang, Mas, waktunya bayar, loloyo, nggak energik. Itu asertif, yaitu tegas. Apa tadi? Asertif, leader, ya. Asertif, yaitu tegas, ya. Kowe iki debat apa ngayal? Harusnya aku bertentangan sama narasumber, iki moderator malah ngajak debat. Asertif itu tegas, tapi nggak boleh marah gitu loh. Jupri, kamu banyak belajar berkomunikasi. Kalau apapun dikatakan Jupri walaupun dengan penuh kelembutan, tapi kalau dari cekung matanya itu menunjukkan mata yang selalu bernafsu ingin marah gitu ya. Itu gawan bayi, ya. Gege lahir jebret langsung cekung gitu. Terus D dependable. Dia itu bisa diandalkan. Gitu loh ya. Diandalkan untuk negara, diandalkan untuk keluarganya, anak istrinya, gitu ya. Aku bilang, anak istri kok matamu mau melirik ke Jupri? Aku hanya mengatakan, kamu menerjemahkan loh. Gak boleh gitu Pak Moderator. Jangan itu menyinggung perasaan. Leader. Yang terakhir apa? Empati. Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa memahami orang lain. Ojo menyakiti kalau dirinya nggak mau disakiti. Jupri, jangan jiwet kalau kamu nggak mau dijiwet, Pri. Ya, oke. Terus terakhir R. Sudah 5 kali fitnah. Diam. Terakhir R. Kok sinetron wajib responsif. Jokowi itu luar biasa, cekatan, tak, gitu ya. Oke, kemarin aku bela Ganjar, sekarang bela Jokowi. Saya kira itu ya Pak John ya, supaya ada pencerahan dikit untuk biar lancar banget. Komen. Sampai ke Inggris dia bener. Sampai tadi mau belajar betul ya sebelum. Yang persiapan semalam. Persiapan banget. Sayangnya nggak ada kesimpulan yang disampaikan. Ya kesimpulannya ya. Oke, teman-teman kalian. Kayaknya kita cukup sampai di sini dulu episode ini. Untuk kebenarannya, pendapat Anda, kesimpulannya, kenapa kok nada-nadanya Orde Baru kok akan timbul kembali? Ya monggo teman-teman, seperti apa pendapatnya? Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.